Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansa Perli dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A dengan NIM P01720125053. Kali ini kita akan membahas salah satu teori keperawatan yang sangat berpengaruh di dunia keperawatan, yaitu teori Jane Watson atau sering disebut teori Caring. Sebelum masuk ke inti teori, kita kenalan dulu nih sama tokohnya, yaitu Jane Watson. Adalah seorang perawat dan profesor asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1940. Ia mengembangkan teori Caring pada akhir tahun 1970-an, pada saat dunia keperawatan mulai terlalu berfokus pada aspek teknologi dan prosedur medis. Nah, menurut Watson, perawat bukan sekadar menyembuhkan fisik, tapi juga seorang yang membantu pasien menemukan makna hidup, kedamaian batin, dan kesejahteraan secara fisik, mental, dan spiritual. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari teori Caring miliknya. Nah, ini dari teori Jane Watson ada 10 faktor Caring yang kemudian berkembang menjadi Caritas proses. Faktor-faktor ini menggambarkan bagaimana seharusnya perawat berhubungan dengan pasien secara manusia dan penuh empati. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama itu membangun nilai humanistik dan altruistik. Artinya, perawat harus memiliki hati yang tulus dan niat membantu tanpa pamrih. Dan yang kedua, menumbuhkan harapan dan keyakinan. Rasa optimis dan dukungan emosional bisa mempercepat penyembuhan pasien. Nah, yang ketiga, mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Perawat perlu peka terhadap perasaan pasien sekaligus menyadari emosinya sendiri. Dan yang keempat, membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Karena tanpa rasa percaya, proses penyembuhan tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang kelima, mendorong ekspresi perasaan pasien. Pasien perlu ruang untuk bercerita, menangis, ataupun mengungkapkan ketakutan mereka tanpa merasa dihakimi. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya nih, gimana sih penerapannya dalam praktik keperawatan? Nah, sekarang teori praktik keperawatan ini bisa diterapkan pada saat kita merawat pasien yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Misal, seorang perawat yang menerapkan teori Watson tidak hanya memeriksa kondisi fisik atau memberi obat, tapi juga hadir untuk mendengarkan, menghibur, dan menemani pasien secara emosional. Tindakan sederhana seperti berbicara dengan lembut, memegang tangan pasien, atau memberi waktu untuk berbagi cerita bisa membuat pasien merasa diperhatikan dan dihargai. Inilah makna sejati dari caring. Selain dalam praktik langsung, teori Jane Watson juga penting diterapkan dalam pendidikan keperawatan agar seorang perawat tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan kepedulian yang tinggi. Bahkan di lingkungan manajemen rumah sakit, nilai-nilai caring bisa membantu menciptakan budaya kerja yang lebih harmonis, saling menghargai, dan berorientasi pada kemanusiaan. Teori ini sangat penting karena mengingatkan kita bahwa merawat pasien bukan hanya soal memberikan obat atau tindakan medis, tapi juga soal menyentuh hati dan kemanusiaan seseorang. Nah, jadi teman-teman, di tengah kemajuan teknologi medis yang sangat pesat saat ini, teori Jane Watson tetap sangat relevan karena sehebat apapun alat dan obat, pasien tetap membutuhkan sentuhan kemanusiaan. Jane Watson mengingatkan kita bahwa merawat bukan hanya soal menyembuhkan tubuh, tapi juga tentang menyentuh hati. Dengan mengembangkan ilmu dan empati, kita bisa menjadi perawat yang tidak hanya profesional, tapi juga penuh kasih.
Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.